Tahukah saudara, salah satu tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk mengikat iblis dan membebaskan mereka yang diperbudak oleh kerajaan kegelapan. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal yang ketiga ayat 20 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Saudara, ini kisah sangat menarik sekali. Bagaimana Tuhan Yesus begitu sibuk di dalam pelayanannya. Lalu Alkitab katakan, saudaraku, begitu sibuknya Tuhan Yesus makan pun mereka tidak dapat. Saudara, orang-orang pada berpikir Yesus tidak waras. Sehingga keluarganya datang untuk mengambil Tuhan Yesus. Yesus kaget, saudaraku, melihat ketidakpercayaan mereka tentang apa yang Tuhan Yesus kerjakan, mengusir roh jahat. Saudara, mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus kerasukan setan. Ini agak aneh, saudara, pemikiran mereka. Tahukah, saudara, salah satu tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk mengikat iblis dan membebaskan mereka yang diperbudak oleh kerajaan kegelapan. Bagaimanakah iblis dapat mengikat iblis? Nah, ini jelas merupakan bentuk pengalihan yang dibawa oleh orang-orang Farisi yang berupaya untuk membuat pengikut Yesus atau orang-orang yang mengikuti dia kehilangan kepercayaannya kepada mereka. Ini sebuah bentuk pengalihan. Ya, kalau istilah yang kita pakai sekarang ini adalah maling teriak maling, kira-kira seperti itu. Sebab Yesus berusaha meyakinkan kepada mereka. Dia datang untuk menghancurkan perbuatan iblis, untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu dengan karya-karya kerajaan kegelapan. Dia datang dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk melakukannya. Tapi sangat disayangkan tentunya adalah orang-orang dekatnya sendiri. Ya, itu kemudian melihat bahwa Yesus agak seperti tidak sejalan dengan apa yang mereka percayai. Yesus mulai mengerjakan sesuatu hal-hal yang memang di luar frame berpikir mereka. Disinilah kita harus mengerti bahwa seringkali Roh Kudus membawa Yesus dan juga akan membawa kita tentunya untuk keluar dari frame yang biasa kita lalui, kita lakukan. Keluar dari normal-normal yang kita kerjakan. Dan waktu mereka melihat hal ini tidak sesuai dengan apa, mereka mulai berkata, mungkin Yesus agak sedikit lain. Jadi kemudian mereka berusaha mengambil Yesus dan membawanya pergi. Saudara, Yesus juga katakan, kalau kita menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-8, menurut Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus datang, dia akan mengisapkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Kalau kita menolak, saudaraku, karya Roh Kudus, berarti kita menolak semua
karya Tuhan ini untuk menginsafkan manusia akan dosa. Kalau orang tidak diinsafkan dosanya, bagaimana dia dapat datang dan bertobat kepada Tuhan? Nah, saudara, kelihatan sekali waktu Yesus mengatakan hal tersebut soal menghujat Roh Kudus ini. Itu disebabkan, dikatakan oleh Markus, karena mereka mengatakan dia kerasukan roh jahat. Nah, di sini kita menemukan sesuatu yang ada pada diri Yesus, di mana Yesus itu datang untuk menghancurkan perbuatan roh-roh jahat atau kerajaan kegelapan. Itu jelas. Tujuan anak Allah menyatakan dirinya untuk menghancurkan, untuk membinasakan perbuatan si jahat. Nah, akan tetapi di sini, saudara, roh jahat yang bergerak di balik roh agamawa ini berusaha menyimpangkan hal tersebut. Sehingga tentu di sini karya Roh Kudus dalam diri Yesus. Kita harus memahami bahwa Yesus sebagai manusia, dia berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Kalau sudah pelajari, sejak dikandung, dia lahir, dia besar, dia bertumbuh oleh Roh Kudus. Ditulis oleh Alkitab bahwa ada peran Roh Kudus di dalamnya. Jadi waktu mereka menuduh Yesus berasal dari roh jahat, Yesus mengatakan bahwa itu tidak masuk akal. Itu adalah sebuah bentuk penghujatan. Dan dia berkata, kalau orang menghujat, anak dapat diampuni. Tapi kalau menghujat Roh Kudus, tidak dapat diampuni. Sebab menghujat Roh Kudus artinya kita menolak karya Roh Kudus di dalam diri kita terus-menerus sampai pada akhir kehidupan kita. Saudaraku, kadangkala karya Roh Kudus tidak seperti apa yang kita bayangkan. Seperti Tuhan Yesus dalam tuntunan Roh Kudus, dia mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dimengerti oleh keluarganya. Tapi Tuhan Yesus tetap melakukan kehendak Bapa. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk melakukan kehendak Bapa. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.